Kita seruput teh tanpa gula ya, teh manis tanpa gula. Jargon-jargon Merdeka Belajar yang sangat membingungkan sebaiknya dihapus. Heran juga ya kalau misalnya jargon Merdeka Belajar itu dianggap membingungkan. Membingungkan dari sisi mana maksudnya ya? Kemudian ini sebenarnya rekamannya panjang ya. Ini rekaman dari RDPU Komisi 10 dengan pakar-pakar mungkin ya. Nah, salah satu yang menyampaikan itu katanya dari Koalisi Pendidikan yang saya juga baru dengar. Menariknya lagi di sini mereka juga menuntut untuk menghapus platform Merdeka Mengajar. Saya di sini eh, bukan dalam posisi pro atau kontra ya terkait dengan penghapusan Merdeka Mengajar atau platform Merdeka Mengajar. Cuma alasan yang disampaikan di forum itu saya rasa tidak tepat. Kita coba simak baik-baik ya. Kita coba simak sama-sama alasan mereka meminta atau menganggap PMM itu tidak tepat. Platform Merdeka Mengajar kami dari P2G pernah melakukan survei di 217 guru di 26 provinsi yang menyatakan bahwa PMM aplikasi dari kementerian ini menjadi beban baru. Saya ada beberapa contoh, misalkan ketika kami di NTT, Pak, kami mengadakan diskusi pelatihan. Ketika kami tanya, apakah di sini Bapak Ibu mengisi PMM sampai larut malam? Oh tidak, katanya. Kami tidak sampai sefrustasi itu, tapi kami liburkan sekolah, Pak. Jadi sekolahnya libur, muridnya pulang, seharian guru buka laptop. Jadi saya kira sudah keluar bagaimana teknologi yang harusnya dimanfaatkan ini malah menjadi beban baru. Dan 80% guru-guru yang kami survei ini mengerjakan aplikasi sampai malam-malam. Di malam hari mereka dibantu oleh istri, suami, anaknya yang mungkin masih muda. Dan juga mereka juga mengalami beban digital. Di Jawa Timur itu satu guru itu menggunakan 16 aplikasi. Canva, Belajar ID, dan lain sebagainya. Itu kalau laptopnya bagus. Dan ada lagi ada kewajiban untuk diinstal di handphonenya dan handphonenya RAM-nya kecil, mau rusak juga. Dan harus ngezoom juga sampai handphonenya panas. Nah, ini yang saya kira tidak dihitung. Makanya kami melihat di sini pada saat melakukan survei, rata-rata guru menggunakan WiFi dan listrik pribadi. Nah, di mana peran negara di sini? Tidak ada gitu. Nah, ini yang saya kira yang kebijakan yang sangat tertutup, yang sangat berbahaya. Jadi harus dievaluasi. Kita tidak menolak teknologi. Tapi kan kalau dikasih iPad kan enak gitu. Kira-kira gitu loh. Nah, itu tadi alasannya. Yang pertama katanya eh, sudah melakukan survei ya, sudah melakukan survei di 26 provinsi, kemudian dari hasil survei itu 80% guru mengerjakan PMM di malam hari ya, mengerjakan aplikasi di malam hari dan itu harus dibantu oleh keluarga. Kemudian eh, bertemu dengan guru-guru di NTT juga di mana mereka mengeluh katanya itu untuk mengerjakan PMM itu sekolah harus diliburkan supaya guru punya waktu seharian mengerjakan aplikasi. Saya rasa konsep PMM tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga semuanya tahu bahwa tidak ada yang diwajibkan di PMM kecuali pengelolaan kinerja. Dan pengelolaan kinerja itu pun bahkan kalaupun tidak ada PMM itu tetap harus kita kerjakan sebagai guru ASN atau P3K ya. Jadi anggaplah mungkin ya yang dijadikan masalah selama ini itu pelatihan mandiri. Tapi konsep pelatihan mandiri itu tidak diwajibkan sebenarnya untuk dikerjakan. Pelatihan mandiri itu adalah salah satu tempat guru untuk meningkatkan kompetensi dan peningkatan kompetensi itu sebenarnya wajib untuk guru. Tapi pelatihan mandiri itu bukan tidak diwajibkan lah intinya. Jadi kalaupun ada daerah yang mewajibkan itu sebenarnya konsepnya salah. Cuma memang sebagai guru yang ingin meningkatkan kompetensinya ya salah satu pilihannya adalah PMM di pelatihan mandiri atau pelatihan mandiri di PMM. Itu satu. Kemudian katanya di Jawa itu ada di Jawa Timur ya satu guru itu bisa sampai 16 aplikasi. Dan yang disebutkan di situ belajar ID dan Canva. Saya rasa belajar ID itu kan platformnya saat ini terhubung dengan akun Google ya GWF dan Canva itu platform yang membantu guru untuk melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi di dalam kelas. Jadi tidak ada yang menyusahkan. Itu pilihan semua. Mau digunakan silakan, tidak digunakan juga tidak akan masalah, tidak akan berpengaruh ke kinerja guru.
Kemudian kewajiban install di HP itu juga dijadikan alasan. Menginstal PMM di HP itu saya rasa tidak akan menjadi masalah, biar RAM-nya 2 GB itu masih bisa dibanding dengan menginstal aplikasi-aplikasi media sosial. Kemudian guru menggunakan WiFi dan listrik pribadi. Ini aneh ya Bapak Ibu ya, kalau kita menerima alasan kita sebagai guru itu mengeluh karena menggunakan fasilitas pribadi untuk peningkatan kompetensi. Menurut saya aneh. Kemudian tidak menggunakan teknologi. Ini yang terakhir ya, bahasanya menarik. Mereka tidak menolak menggunakan teknologi, tapi kalau dikasih iPad ya boleh saja. Itu menarik juga yang terakhir itu. Tapi Bapak Ibu, di sini saya mau buka forum diskusi, silahkan saja teman-teman komen di kolom komentar. Kalau misalnya Bapak Ibu setuju PMM itu dihapus, itu alasannya kenapa? Kalau tidak setuju, alasannya kenapa? Karena kalau alasan yang tadi kita dengarkan ya, itu saya rasa tidak tepat. Alasan-alasan yang disampaikan di RDPU itu saya rasa tidak tepat. Karena PMM itu tidak ada kewajiban untuk guru untuk menyelesaikan di malam hari atau harus selesai 1 hari full dan sebagainya. Justru karena kehadiran PMM itu guru bisa melaksanakan atau meningkatkan kompetensi di mana saja, kapan saja. Namanya kan platform online ya. Jadi itu bisa diakses kapan saja. Tidak harus meninggalkan sekolah, tidak harus menunggu malam hari, tidak harus meliburkan siswa. Itu bisa Bapak Ibu cari waktu dan tidak harus selesai 1 hari. Ini kita diberikan waktu bebas. Tidak ada waktu ketika Bapak Ibu membuka satu topik, itu tidak ada waktu harus selesai 1 hari. Bahkan diberikan waktu itu dalam satu topik itu kayaknya paling cepat, kan beda-beda ini tentang waktu menyelesaikan satu topik ya. Tapi yang saya tahu paling cepat itu 2 minggu. Jadi aneh juga kalau ada rekan-rekan guru dalam 1 bulan itu bisa menyelesaikan 5 topik. Nah, artinya tidak dilaksanakan sesuai prosedur. Karena ada juga sih yang berlomba-lomba, banyak-banyakan topik. Itu sebenarnya bukan esensi PMM-nya di situ, tapi bagaimana Bapak Ibu mendapatkan ilmu dari pelatihan mandiri itu. Saya pribadi belum terlalu banyak topik yang saya selesaikan karena saya anggap uh, untuk menyelesaikan satu topik itu butuh keseriusan, butuh waktu, dan saya menyelesaikan yang bisa saya selesaikan dan saya merasa tidak terbebani. Jadi silakan teman-teman kita diskusi sehat, kita diskusi cerdas di sini sebagai praktisi, sebagai guru yang di lapangan mengalami atau bersentuhan langsung dengan lingkungan di sekolah. Silahkan kita diskusi. Mudah-mudahan forum ini nanti bisa sampai di admin Gerindra dan sampai di Bapak Presiden Prabowo dan tentu akan sampai di menterinya. Karena sekarang proses pelaporan itu lumayan banyak pilihan, Bapak Ibu, bisa dari bawah ke atas dan bisa dari atas ke bawah. Ini bisa kita spill melalui admin Gerindra. Dan Bapak Ibu, saya yakin kita semua cerdas menyikapi sesuatu. Silahkan saja kita berdiskusi di forum ini. Saya buka diskusi, nanti jangan ada yang terlalu pro dan jangan ada yang terlalu kontra. Kita coba berpikir saja secara realistis. Oh ya, satu lagi saya buat video ini karena harapannya ya pemerintah itu tidak mendengarkan tidak mendengarkan aspirasi dari satu arah. Nah, karena kalau kita lihat kondisi di RDPU Komisi 10 kemarin itu, kalau dijelaskan seperti itu otomatis anggota DPR Komisi 10 akan mengiya-iyakan karena mungkin mereka tidak paham apa yang dijelaskan seperti itu ya iya-iya saja. Oh, ternyata memang menyusahkan dan sebagainya. Ini mudah-mudahan tidak mendengarkan aspirasi dari satu arah saja. Ya, jadi kita di sini berdiskusi supaya aspirasi rekan-rekan guru juga bisa tersalurkan. Oke,